baik dan luar biasa. Agak semangat. Baik dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik dan luar biasa gitu. Baik dan luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, tentu yang paling pertama yang harus kita buat yaitu kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas. Tahu tuh kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Ayo, ada yang bisa? Apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yang bisa coba acungkan tangan. Mariana, Anggun, bagaimana menurut Anggun? Apa itu kesepakatan kelas? Mariana? Ada yang bisa? Oke. Bagaimana? Kesepakatan kelas itu aturan. Ada yang lain lagi? Ayo. Ini baru yang perempuan, ya laki-laki tidak ada suaranya. Kalau guru tidak ada, pasti laki-laki kalau di luar itu suaranya besar. Apa itu kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah perjanjian atau aturan, ya, yang dibuat bukan guru sendiri yang buat, tetapi siswa dan guru, ya. Berarti di dalam membuat kesepakatan atau aturan ini tidak ada unsur paksaan, ya. Kita menyepakati bersama apa yang kamu mau seperti apa, nanti kita tulis di papan, nanti kita sepakati yang mau diambil dan dijadikan kesepakatan kelas itu apa saja, ya. Bisa mengerti? Bisa mengerti ini? Bisa. Tujuan kenapa harus dibuat kesepakatan kelas, yaitu menciptakan lingkungan atau menciptakan kondisi atau pelajaran itu berjalan aman dan nyaman, ya. Tidak ada kendala. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, berarti pelajaran itu selama pelajaran berlangsung itu tuh tidak ada kendala, ya. Kenapa tidak ada kendala? Karena kita sudah buat kesepakatan kelas. Masing-masing pasti akan ingat, oh ketika saya mau begini, mau ribut, mau buat sampah sembarangan, contohnya tidak bisa karena kita sudah buat dengan namanya kesepakatan atau perjanjian tadi. Bisa ngerti ini? Oke. Yang berikutnya Pak Guru akan bagikan stick note. Nanti kamu tulis apa yang kamu mau, menyangkut dengan kesepakatan kelas. Nanti setelah ditulis baru kita tempelkan di papan, baru kita sepakati bersama-sama untuk dijadikan kesepakatan kelas, ya. Untuk pelajaran kejo karena bersama yang Pak Guru. Oke. Yang kamu tulis itu bebas. Yang kamu mau, yang kamu inginkan itu kira-kira yang bagaimana? Contoh, ya, kamu ada contoh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Contoh. Nah, itu masih kalimat negatif. Nanti dari kalimat negatif itu kita nanti ubah sama-sama ke kalimat positif. Silakan ditulis. Dan sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, maka sudah. Kita tempel di sana. Sudah. Oke. Berikutnya sebelah bawah. Oke. Ayo. Silakan dipikir. Silakan ditempel nanti. Yang rapi. Buat 3 baris ya.
Siap? Kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih. Kamu semua sudah menuliskan apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu harapkan menyangkut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini ada beberapa yang sudah menuliskan. Nanti di sini kita akan simak bersama, Pak Guru baca lagi. Nanti kita ambil kesimpulan. Dan kesimpulan itu kita masukkan di sini yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama ini, jangan membuang sampah saat les. Ini masih kata jangan atau tidak, itu masih masuk kelompok kalimat negatif. Dari yang ada ini kita rubah. Jangan membuang sampah saat les, jangan membuang sampah sembarangan. Ini juga, jangan membuang sampah. Membuang sampah. Ini sampah, kebersihan. Oke, banyak ini yang membuang sampah. Kita rubah ke kalimat positif ya. Kalau jangan membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah saat les. Jangan membuang kertas ya, di lantai ya. Kita rubahnya ke kalimat positif. Kira-kira apa itu? Kita harus menjaga kelas dengan Ya, menjaga kelas dengan rapi atau menjaga kebersihan. Saat pelajaran berlangsung harus menggunakan bahasa Indonesia. Saat pelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Saat pelajaran berlangsung harus berbahasa Indonesia. Berarti kita singkat, kasih sempit lagi menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua ya, menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, saat les PJOK kita harus membawa pakaian olahraga. Satu, berpakaian olahraga saat les PJOK. Saat belajar semua harap diam. Tidak, ini masih belum. Ini juga. Berarti yang ketiga, berarti kita sepakat sama-sama bahwa saat pelajaran PJOK ya, berarti semua wajib menggunakan ya, berpakaian olahraga saat les PJOK. Berpakaian olahraga ya. Berpakaian olahraga. Yang berikut, jangan berkelahi di dalam kelas. Satu, saat pelajaran PJOK harus diam dan tenang. Dua, mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru dan tidak ribut. Tiga, menjaga keamanan dalam kelas. Oke. Ya, jangan berkelahi di dalam kelas. Kita rubahnya menjadi bagaimana? Menjaga keamanan
menjaga keamanan atau kenyamanan. Oke, yang berikut pakai kostum, saling menghargai. Ya, ada juga. Hanya satu, berarti langsung masuk, oke? Saling menghargai. Coba kita lihat lagi. Saya tidak ingin ribut saat pelajaran berlangsung, tadi sudah ada menjaga keamanan. Semua harap diam sudah ada, membawa pakaian olahraga atau kostum sudah, tidak boleh ribut selama pelajaran, wajib berbahasa Indonesia, berpakaian olahraga, jangan berkelahi sudah, jangan membuang sampah sembarangan, memakai kostum, mendengar dan memperhatikan penjelasan guru, mendengar dan memperhatikan penjelasan dari guru. Ya, dalam hal ini Pak Guru bisa membuat kesimpulan bahwa kalau mendengar dan memperhatikan penjelasan dari guru itu kita masukkan yaitu bersikap senang ya atau gembira saat pelajaran berlangsung. Bisa mengerti ini? Bisa, Pak. Mengikuti pelajaran dengan perasaan senang atau gembira. Ya. Oke, ini kita sudah rangkum semua anak-anak. Jadi kesepakatan kelas ini kita sudah buat. Jadi harapan Pak Guru ke depan ketika saat pelajaran PJOK berlangsung, jadi kesepakatan yang kita sudah buat ini tidak boleh kita langgar. Bisa mengerti ini? Bisa? Bisa. Tidak boleh dilanggar karena ini yang buat ini bukan Pak Guru tapi kamu. Ya. Kamu yang menuliskan, nah kita yang menyepakati. Kita lihat poin-poin yang penting itu yang mana, itu yang kita sepakati. Ini ada 6 kesepakatan kelas yang sudah disepakati ya tadi. Yang pertama tadi menjaga kebersihan. Yang kedua menggunakan bahasa Indonesia saat pelajaran berlangsung. Ya berarti selalu gunakan bahasa Indonesia pasti. Tidak ada lagi ya. Nanti saat mulung. Yang ketiga berpakaian olahraga, itu sudah pasti. Yang keempat menjaga keamanan. Yang kelima saling menghargai. Yang keenam mengikuti pelajaran dengan perasaan yang senang dan gembira. Dan yang ketujuh itu saling menghormati. Oke anak-anak, mungkin itu saja kesepakatan kelas yang kita buat. Nanti minggu depan jangan lupa saat les PJOK ya, TOC atau ganti les, berarti kita semua sudah ganti dan berpakaian olahraga. Itu saja, sekian dan terima kasih. Penjelasan singkatnya menyangkut materi saya. Minta maaf teman-teman, mungkin ini juga hampir sama dengan Ibu Maya kemarin ya. Mungkin kemarin saya sibuk jadi saya tidak berkesempatan untuk memberikan praktik baik tentang budaya positif. Tapi perlu saya sampaikan di awal bahwa untuk CGV nanti ke depannya juga kegiatannya kurang lebih juga sama seperti ini. Jadi harapan saya kita berkolaborasi, saling mendukung. Karena mungkin sekarang masih saya ada Ibu Maya, ke depan juga kita semua pasti akan mendapatkan.
Selain CGP, PPG juga pasti kita akan mendapatkan proses yang begini. Oke. Yang pertama, budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat untuk menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan menciptakan secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya. Kalau budaya positif di sekolah itu seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik kita harus bisa menciptakan budaya ini supaya anak itu merasa nyaman dan aman di sekolah. Jangan sampai anak datang ke sekolah itu masih ada tekanan, ya, masih ada ketakutan karena mereka merasa tidak nyaman di sekolah. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuh dan menguatkan karakter positif melalui pembiasan positif. Kalau pembiasan itu seperti yang kita sudah sering buat, ya, doa pagi, ya, siang jam 12 belum pulang itu masuk dalam pembiasan. Bersalaman juga pembiasan. Menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, menguatkan peran guru sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan nilai disiplin positif pada siswa. Nanti yang restitusi nanti saudara akan terdapat. Lanjut. Ya, mungkin dari tadi teman-teman berpikir kira-kira apa itu disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu dapat diartikan sebagai cara untuk menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak secara mandiri melalui melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Yang kedua, disiplin positif merupakan cara untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, kalau disiplin positif berarti yang paling pertama yang perlu kita ketahui yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia itu yang harus kita penuhi itu ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ini saya ambil contoh, minta maaf tadi kalau saya punya rekan tadi Ibu Felsi, ya, kita ada cerita, mungkin kemarin-kemarin termasuk saya juga sebagai pribadi, saya biasa merasakan anak ini nih macamnya susah sekali diatur. Dia nakal, tapi saya selalu ingat dengan mantan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Maksi itu, anak itu sebenarnya mereka punya tipenya bukan seperti itu, mereka yang membangkang, tidak, tergantung kita. Terkadang mungkin karena faktor keluarga, makanya mereka begitu, mereka butuh cinta dan kasih sayang, butuh perhatian. Anak yang nakal kalau kita panggil, kira-kira kenapa tadi? Tidak boleh begitu, contoh. Nah, dengan begitu, mereka tidak akan buat lagi seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ketika ada anak-anak yang buat salah, contohnya kalau kita sering bentak, sering marah, ya, apalagi bentak di depan teman-temannya yang lain, itu akan menimbulkan persepsi negatif tentang kita, dan itu kasarnya itu mereka akan membenci pada kita. Jadi apa yang kita omong mereka pengennya tidak ikut. Sebenarnya anak itu penurut. Hanya sekarang faktornya banyak. Salah satunya mungkin keluarga, keadaan keluarga di rumah, bapak mamanya jauh, ya, faktor lingkungan di rumah juga, mungkin dia berteman dengan kakak-kakak yang apa. Nah, jadi itu menimbulkan juga dampaknya ke sekolah juga. Jadi tinggal caranya kita saja. Yang berikut, kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Terkadang mereka buat itu karena senang. Jadi tinggal caranya kita meramu bagaimana caranya agar mereka bisa ikut atau sesuai dengan budaya positif atau nilai-nilai karakter yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikut kita masuk di motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini biasanya anak-anak yang sudah mampu berpikir kritis, mereka itu lebih cenderungnya itu ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau yang kedua tuh mereka berbuat baik tuh karena takut. Oh, kalau saya terlambat berarti apa? Mereka datang pagi tapi bukan karena niat dari dalam diri, tapi karena takut akan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Oh, bagus kau datang pagi ya, biasanya begitu. Lanjut. Ini yang paling penting, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan mungkin di slide ini saya gambarkan ekspresi mungkin mewakili saya secara pribadi, mungkin dari Ibu Maya. Ketika anak salah, posisi kontrol kita guru tuh hanya seperti ini, kurang lebih karikaturnya itu marah. Seolah-olah tuh anak yang salah tanpa kita mengintrospeksi diri. Sebenarnya kenapa anak sampai begini? Terus apa yang sudah kita buat? Nah, yang berikut, posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Adapun yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Selain itu juga sebagai penghukum, posisi kontrol ini memukul, menjeber itu sebenarnya sudah tidak bagus. Pada awalnya saya sering sedikit ketika saya mengikuti program guru penggerak, saya sering sampaikan ke Ibu Maya, Mama kepala sekolah, mungkin teman-teman mungkin saya kurang sharing, tapi kalau di teman-teman di kelas itu saya selalu bilang, guru di SMP 2 boleh Pak, mungkin selain Pak Arse mungkin dan teman-teman yang laki-laki, mungkin yang paling keras itu saya. Kalau teman-teman yang baru ini mungkin tidak terlalu tahu tentang kepribadian saya, tapi kalau saya ini adalah guru yang paling keras. Jadi saya menempatkan diri posisi kontrol guru itu, saya sudah pasti di penghukum. Ketika anak buat salah terlambat, tidak perlu tanya kenapa datang terlambat, alasannya apa. Oh, kau ini datang terlambat, ambil kayu pukul, tangan pukul. Itu yang saya alami, yang saya rasakan pribadi saya. Makanya kemarin ketika sharing dengan teman-teman, saya bilang itu sudah merubah saya. Walaupun belum 100%, tapi saya lebih banyak mengontrol saya punya emosi. Lebih banyak duduk diam di dalam. Pukul mungkin ya, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat saat saya mana, kalau tidak saya hanya marah saja. Kalau dulu tuh, kalau bahasa keren yang fokpak itu anak-anak. Ada yang pakai tangan, tampar, pakai kayu, bahkan patah. Itu saya. Nah, dampak pada siswa dari seorang hukum adalah perilaku kontrol negatif seperti mengulangi kesalahan berulang-ulang. Nah, itu seperti tadi. Kalau di awal tadi saya ambil contoh rekan saya tadi. Kalau kita contoh, kau ini kenapa bental buruk sekali datang sekolah orang pakai sendal, contoh. Kau ini pakai sepatu, kau pakai sendal, kau tidak malu, perasaan malu, berat malu ada. Contoh, kebiasaan kita tuh sadar tidak sadar tuh seperti itu. Sebenarnya itu sudah salah. Nah, itu hanya menambah perasaan negatif kita terhadap guru. Saya ambil contoh pribadi saya ketika SMP kelas 3 tadi di depan saya ceritakan teman-teman. Saya dulu SMP kelas 3 pernah guru siksa saya berlutut 3 jam. Setelah itu bangun, baru istirahat, dipukul dengan posisi telapak begini, Mister Kayu, pukul dan pingsan. Dan itu masih membekas di ingatan saya sampai sekarang. Saya selalu berpikir begini, tidak apa-apa, sekarang masih di saya. Nanti kalau saya jadi guru, saya jangan pindah ke wilayah yang di Halibja Utara. Saya pastikan kalau saya pindah ke anak juga begitu. Nah, dari kasus ini sebagai posisi kontrol penghukum, saya harapkan teman-teman kalau bisa kita rubah sudah. Cukup saya mungkin yang kasarnya saya dendam dasar guru, jangan sampai anak-anak kita juga bisa dendam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan biasa dilakukan pembuat merasa bersalah, biasanya berserama menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah, siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau yang ini biasanya saya contohnya pribadi saya ketika di kelas, kalau siswa ribut apa, les PJK, kalau dulu di Garing Pentram, kalau PJK praktek, kalau di dalam kelas anak buat salah tuh, saya selama 2 jam pelajaran itu tuh saya hanya marah saja. Mereka tuh diam, tapi minggu depan kita terlambat sedikit, mereka buat lagi, contoh terlambat masuk kelas. Nah, ini maksud contoh ini, kita
Masuk ke kelas 2 jam, waktu kita tidak gunakan secara efektif untuk mengajarkan, ya, memberikan, menuntun anak sesuai dengan kodrat, tapi kita hanya omong terus, nasihat terus. Nah, sebenarnya itu ada ruangnya. Mungkin saat istirahat atau saat ekstra bisa kita panggil untuk melakukan pendekatan. Jadi yang berikut, teman. Nah, guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan yang persuasif. Yang biasa dilakukan pada posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Dampak pada siswa adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan diri. Jadi kalau menempatkan posisi kontrol sebagai teman juga bagus, tapi tidak terlalu bagus. Siswa dia akan mandiri juga. Persuasi macam tadi, mungkin ada anak-anak kita panggil apa, tapi buatlah ada batasannya. Saya ambil contoh, saya dulu juga baru datang gini dengan teman minta maaf mama dan teman-teman semua. Mungkin yang teman-teman buat selama ini kurang, saya lebih dekat. Saya istirahat, saya akan duduk bersama bapak ibu guru. Saya duduk bersama anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Terbalik, ya, menyangkut karakter. Karena apa? Kita sebagai guru menempatkan posisi terlalu dekat. Buat mereka tuh macam teman, oke lah teman. Tapi jangan terlalu dekat, harus ada batasannya. Kalau terlalu dekat juga mereka bisa anggap remeh. Apa yang mungkin kita omong depan, mereka di belakang mungkin buat lain. Omong, kita depan omong, mereka di belakang omong. Itu orang-orang yang kita rasa dekat dengan mereka, anak-anak merasa dekat. Jadi sudah tidak ada perasaan takut. Jadi harus buat ada batasannya. Dekat, boleh dekat, tapi jangan terlalu dekat. Yang berikut sebagai pemantau. Pada posisi ini biasanya selalu mengawasi dan memantau siswa yang berpatokan pada catatan dan kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan pada posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampak bagi siswa pada posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapat hadiah dan mendapatkan hukuman. Sebagai pemantau, memang di sini bilang membuat catatan, menghitung. Tapi kalau kita di sini, saya ambil contoh tentang disiplin positif, kehadiran pagi. Pribadi saya selalu menghitung Torres kata anak-anak yang dari Sokabozo atau kau ini hampir setiap hari, ya itu kita sadar tidak sadar kita memposisikan posisi kontrol itu memantau. Tidak pernah datang pagi, selalu terlambat. Cobalah bangun pagi agak jam 5:30 gitu, apalagi dan jarak ke rumah yang jauh, jangan bangun jam 6, 6:30 ketemu lagi Pak Guru di jalan. Hasil akhir Pak Guru sudah sampai sini, kamu mesti jalan lonceng baru masuk. Itu sebenarnya salah. Ya, itu perlu kita tidak lanjuti, tapi hubungannya itu kita sebagai pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Teman-teman, untuk posisi kontrol guru ini, kalau kemarin ketika kami di kelas saat Zoom atau saat ruang elaborasi pemahaman atau diskusi sama teman-teman, itu kami saya ingat Bapak Fasil selalu bilang kita jangan terlalu menilai, gampang untuk menilai orang lain atau gampang menilai situasi atau kasus yang terjadi. Biasanya itu ada kasus ditampil kita menilai, tapi refleksinya tuh kita harus bisa mengintrospeksi diri. Kira-kira posisi kontrol guru ini sebagai pribadi kita ini ada 5 ini, kita ini posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Kalau saya pribadi kemarin saya selalu bilang kalau saya itu hanya 2 saja, sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu untuk saya pribadi. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat ini dan kita bisa mengintrospeksi diri agar ke depan melayani murid itu bisa lebih baik lagi. Berhamba pada murid itu bisa lebih baik lagi. Bukan berhamba kita harus murid itu sebagai tuannya, kita sebagai pembantu, tidak. Tapi caranya kita tuh melayani murid itu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Yaitu guru itu mendidik atau menuntun. Dari kelima ini sudah refleksikan. Lanjut. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai atau prinsip atau aturan yang disepakati oleh guru dan siswa di dalam kelas.
Tujuannya supaya pembelajaran itu dapat berjalan dengan aman, nyaman, ya, dan lancar. Kenapa perlu adanya keyakinan kelas, teman-teman? Kita di sini guru mapel dan balik kelas. Saya yakin kalau balik-balik kelas juga buat, tapi lebih baik juga kita sebagai guru mapel juga kita harus buat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Supaya dalam pembelajaran berlangsung kita bisa mengontrol anak-anak. Jangan sampai minta maaf saat meeting siang, oi kita mulai cerita, ay saya stres deh ini anak nih, saya sebentar les mereka di belakang khusus hasar ribut. Ya, kita itu penghukum sebenarnya. Kalau posisi kontrol guru kita penghukum. Tapi kalau kita mau merenungkan kembali, kesalahannya juga ada di kita. Nah, bagaimana cara mencegah? Salah satunya buat dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contoh, tidak mengganggu teman saat ribut, mengikuti pelajaran selama pelajaran dengan perasaan senang dan gembira. Itu salah satu contoh. Tidak menjaga kebersihan, disiplin. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita sebuah kesepakatan kelas, yakin saja dengan pendekatan yang kita buat, anak-anak itu mereka akan benar menjalankan nilai-nilai yang ada dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang berikut segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Oke, di restitusi ini contoh kemarin saya dapat ketika kita porseni di ZEO, itu kami buat kasus, ada kasus, kita buat sendiri skenario kasus bagaimana kita nih mencari jalan keluar, solusi tentang kasus yang kita hadapi. Saya ambil contoh teman-teman. Ada yang bullying mungkin, contoh. Kalau bullying ya kurang sih, tapi kalau di sini contoh. Ketika ada anak-anak membersihkan ruangan, biasanya laki-laki itu acuh tak acuh. Nah, mungkin di saat kita lewat ini, anak-anak satu Pak Guru dia ini kami satu dia masuk saja dia si kotor lagi. Nah, kita posisi kontrol itu penghukum. Biasanya kau kenapa langsung hukum? Tapi tidak, sebenarnya kita pakai dengan segitiga restitusi. Yang ada 3 cara yang harus kita kuasai. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan mengubah orang yang merasa gagal atau membuat salah karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Atau contoh kalau untuk menstabilkan, tidak apa-apa, semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Itu contoh. Tapi tidak boleh, kau ini memang sudah salah, tidak menghargai, langsung pukul. Tidak boleh. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid. Melalui teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik maupun buruk. Ketika kita menolak murid untuk berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Jadi ketika memvalidasi tindakan, ketika kalau murid sudah salah, kita buat pendekatan, ambil tanya, kira-kira apa sebenarnya sampai kau buat itu. Kita hubungkan sudah dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakat itu. Kalau mungkin untuk Bapak Ibu balik kelas, kesepakatan kelas itu salah satunya apa? Menjaga kebersihan. Kalau kau punya perbuatan gini ketika teman-teman sedang saku, apakah itu menunjukkan kesepakatan kelas? Oh tidak. Di situ baru kita cari solusi. Biarkan mereka mencari solusi atas permasalahan atau perilaku yang mereka buat. Kita guru itu sebagai jembatan saja. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu hampir sama. Lanjut. Nah, ini yang segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya. Kalau tadi di validasi tindakan ada kesalahan yang lebih efektif, contoh itu kalimat. Tinggal kita sebagai guru tuh saya yakin dan percaya dengan situasi ketika siswa melakukan kesalahan pasti kita bisa meramu dengan kalimat yang lebih formular, lebih bagus lagi. Itu saja teman-teman yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk disiplin positif, kesimpulannya menurut saya itu jangan terlalu menitip gerakan itu terhadap anak. Ya. Anak itu terkadang kita tuh berpikir anak itu sebagai objek, tapi tidak. Anak itu sebagai subjek, sama partner. Karena kita jadi guru, ya, maka ada anak sekolah. Kalau tanpa anak sekolah, tugas kita itu tidak akan berjalan. Jadi jangan terlalu berpikiran bilang, saya ini guru, kau itu anak sekolah. Tidak boleh. Ya. Mereka itu sama dengan kita.
Tinggal caranya kita itu bagaimana. Untuk disiplin positif, yang paling penting itu kita harus bisa mulai dari diri sendiri. Ya. Contoh, marah anak tidak boleh terlambat. Minta maaf, termasuk saya juga. Saat Irma juga sering sharing dan Irma. Marah anak tidak boleh terlambat. Itu di saat hari Senin saya piket, tapi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya terlambat. Sebenarnya salah. Ya. Itu salah besar. Disiplin positif ini nih melalui pembiasaan itu bukan hanya anak, dari kita guru. Contoh, datang sekolah tidak terlambat. Yang kedua, menggunakan sepatu. Kalau kita guru seperti kemarin mama Kepsi pernah menyampaikan, kau kenapa tidak pakai sandal? Tidak pakai sepatu, pakai sandal. Kalau anak jawab bilang, iya, ibu guru, bapak guru juga pakai sandal. Yang salah itu sebenarnya kita, pembiasaan. Kita menunjukkan, kita sebagai guru itu seperti gambar di depan, yang anak tuh kita sebagai contoh. Memberikan contoh yang baik. Kalau kita pakai sandal, jangan marah kalau anak juga pakai sandal. Jadi semuanya ini nih kembali lagi kepada kita pribadi. Kita harus lebih reflektif, kita harus bisa introspeksi diri. Kira-kira hal mana yang sudah baik dan hal mana yang tidak baik. Kalau hal yang sudah baik mungkin kita bisa sharing, bisa melakukan praktik baik pada teman-teman. Tapi yang hal yang tidak baik mungkin kalau kita sempat dengar, sempat lihat, kita tegur. Seperti contoh rekan guru saya di BRE, itu mereka sekolah model teman-teman. Mereka selalu bilang begitu. Ketika ada guru yang bentak-bentak, mereka hanya dekat saja. Tidak boleh. Sudahlah. Dengan sendirinya guru itu langsung diam. Itu di atas juga ada satu guru teman rekan guru olahraga, orangnya keras, tapi ketika dia omong gitu sudah keras itu langsung. Jadi harapan saya di sini dan teman-teman di sini di Ilma yang mengharapkan kiranya ke depan tuh kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Jangan sebagai penghukum, posisi kontrol itu sebenarnya sudah salah. Hanya tahu marah-marah anak saja. Seandainya diberikan kebebasan anak bisa marah guru, pasti anak akan lebih banyak marah guru ketimbang guru marah anak. Mungkin dari saya itu saja, sekian dan terima kasih.